من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini adalah hari kebahagiaan. Hari ini adalah hari kemenangan. Setelah kaum muslimin berjuang selama sebulan penuh menahan rasa lapar, dahaga, menahan syahwat, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka bergembiralah pada hari ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-shaimi farhatani. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih." Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan tatkala berbuka dan kebahagiaan tatkala berjumpa dengan Rabb-Nya. Muttafaqun alaih. Adapun kebahagiaan tatkala bertemu dengan Rabb-Nya, karena dia akan mendapatkan ganjaran yang begitu bukan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi berkata, "Kullu ibadin adam lahu illa siyam fa yawmi wa ana alayhi." Seluruh manusia dalam tutup kecuali puasa. Maka puasa dalam tutup maka aku yang ada balasnya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini isyarat bahwa puasa dan Allah akan memberikan kejadian yang sangat besar. Oleh karena orang yang berpuasa dia sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Dia sabar dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Sabar menahan lapar dan dahaga. Maka dia akan mendapatkan pahala tanpa batas. Ini yang pertama. Kebahagiaan di akhirat kelak mendapatkan pahala tanpa batas. Yang kedua, orang-orang yang berpuasa, mereka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La khalufu famis shaim atyabu indallah min rihil misk." Sungguh bau mulut seorang yang sedang berpuasa akan lebih harum di sisi Allah dari minyak kasturi. Sebagian ulama mengatakan yakni tatkala di padang mahsyar. Pada hari kiamat kelak akan keluar bau harum dan wangi dari mulut mereka karena mereka berpuasa di dunia. Keutamaan yang ketiga, di akhirat kelak orang-orang yang berpuasa akan masuk ke dalam surga melalui pintu yang khusus bernama Babur Rayyan. Ma'asyiral muslimin, yang keempat, pada hari kiamat kelak puasa dan Al-Quran akan membela orang-orang yang berpuasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Sesungguhnya puasa dan Al-Qur'an akan memberi syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat kelak. Yaqulu siyam, puasa berkata, ay Rabb, mana'tuhu ta'am wa syahwat bin nahar. Ya Rabb, sesungguhnya aku telah menahan dia dari makanan dan syahwatnya di siang hari. Fasyafi'ni fi, maka berilah izin kepadaku untuk memberi syafaat kepadanya. Wa yaqulul Qur'an, dan kemudian Al-Qur'an juga berkata, Rabbi mana'tuhu an-nauma bil lail. Wahai Rabb, aku telah menghalanginya, mencegahnya dari tidur di malam hari. Fasyafi'ni fi, maka izinkanlah aku untuk memberi syafaat kepadanya. Ma'asyiral muslimin, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian farhatun inda fitrih, kebahagiaan tatkala berbuka. Setiap hari orang yang berpuasa dia akan merasakan berbahagia tatkala waktu berbuka tiba. Terlebih lagi ketika telah menyempurnakan sebulan penuh berpuasa, maka hari ini disebut Idul Fitri, hari raya berbuka, karena orang-orang yang sedang berpuasa pada hari ini bergembira dengan berbuka. Gembira karena telah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah antum semuanya di bulan Ramadan, berdiri lama karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga pada yaumul kiamah kelak antum dimudahkan untuk tidak lama menunggu kedatangan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Ma'asyiral muslimin, berbahagialah, berbahagialah antum tatkala di bulan Ramadan bersedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu imri'in fi zilli shadaqatihi yaumal qiyamah. Sesungguhnya setiap orang pada hari kiamat kelak akan berada di bawah naungan sedekahnya. Bergembiralah, bergembiralah, bergembiralah antum yang berpuasa. Bergembiralah antum yang membaca Al-Quran, yang menghatamkan Al-Quran. Maka pada hari ini adalah hari kemenangan bagi antum sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya bulan Ramadan adalah pesantren selama sebulan yang mengajarkan kepada kita semua banyak makna-makna yang harus kita pedomani untuk menjalani kehidupan kita 11 bulan ke depan. Di antara faidah-faidah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari kegiatan selama di bulan Ramadan, yang pertama adalah peka terhadap orang miskin. Dengan berpuasa kita diajari untuk peka terhadap orang-orang yang miskin, orang-orang yang kelaparan. Kita tahu bagaimana susahnya rasa lapar. Tatkala kita berpuasa, kita bekerja, maka rasa lapar menusuk perut kita, rasa dahaga yang sangat kita rasakan. Demikianlah dirasakan oleh orang-orang miskin yang mereka susah untuk makan, susah untuk minum. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma amana bi man bata syab'an wa jaruhu ja'i' ila janbih wa huwa ya'lamu bih." Tidaklah beriman kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang tidur dalam kondisi kenyang sementara tetangganya tidur dalam kondisi lapar. Hadis riwayat Tabrani. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk peka terhadap orang-orang sekitar kita. Jangan sampai kita dalam kondisi senang-senang sementara orang sekitar kita dalam kondisi susah. Dan kita bahagia setiap bulan Ramadan kita bisa berbuka bersama kawan-kawan, bersama karib kerabat, bersama anak dan istri. Sementara di belahan bumi yang lain, saudara-saudara kita tidak bisa berpuasa bersama kerabat. Yang kedua, pelajaran yang diajarkan oleh pesantren Ramadan adalah meninggalkan maksiat. Ikhwati fillah rahimakumullah, bagaimanapun kondisi kita, kita tidak berani untuk berbuka, tidak berani makan makanan, tidak berani minum, meskipun tidak ada seorang pun yang melihat kita. Maka ini
sebagai pelajaran bagi kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun tidak ada yang melihat kita. Betapa banyak orang yang tatkala di hadapan kawan-kawannya dia nampak bertakwa, tetapi tatkala dia bersendirian maka dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak menjaga pandangannya, tidak menjaga lisannya, tidak juga menjaga pendengarannya. Maka dengan berpuasa kita belajar tentang muraqabah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kita. Oleh karena Allah, kita bisa meninggalkan perkara yang halal. Makanan yang halal kita tinggalkan. Minuman yang halal kita tinggalkan. Berhubungan dengan istri kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lagi dengan perkara-perkara maksiat? Seharusnya kita lebih takut melanggarnya karena Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang ketiga, saling mengingatkan dalam ketaatan. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari bulan Ramadan adalah bahwasanya tatkala bulan Ramadan kita bekerja sama antara keluarga kita, istri dan anak-anak, bekerja sama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang memasak makanan untuk sahur, ada yang membangunkan keluarga makan sahur bersama, saling mengingatkan untuk berpuasa, saling mengingatkan untuk salat malam, saling memotivasi untuk beribadah, membaca Al-Quran, bersedekah. Inilah kehidupan yang kita jalani. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga harus sama-sama, tidak boleh egois. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala 10 hari terakhir, apa yang dikatakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kana idza dakhala al-'ashr shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aykhadha ahlahu. Tatkala tiba di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengencangkan sarungnya dan Nabi menghidupkan malamnya dengan beribadah dan Nabi bangunkan istrinya. Muttafaqun alaih. Ini dalil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memikirkan istrinya agar istrinya juga beribadah. Maka dalam kehidupan ini tidak boleh seorang egois. Yang penting saya beriman, saya tidak peduli dengan istri dan anak saya, masing-masing urusannya. Tidak. Seseorang tidak boleh egois. Dia harus memikirkan anaknya, dia harus memikirkan istrinya, memikirkan keluarganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dari neraka. Apakah sampai di situ titik? Belum, masih koma. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian, jaga anak kalian, jaga istri kalian, jangan sampai terkena azab neraka Jahannam. At-Tahrim ayat yang ke-6. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-shalah." Suruhlah keluargamu untuk salat, perintahkanlah anak istrimu untuk salat. Maka dalam kehidupan ini kita harus saling bantu-membantu antara suami dan istri dan anak-anak serta semua anggota keluarga agar kita bisa bersama-sama dikumpulkan dalam surga kelak. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pelajaran yang keempat adalah perhatian kepada istri. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari bulan Ramadan, yakni bagaimana perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap istrinya meskipun beliau sedang berpuasa. Datang hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun sibuk berpuasa, meskipun sibuk iktikaf, beliau tetap memperhatikan istri-istri beliau. Di antaranya kata Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Sahih Al-Bukhari, kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa yubashiru wa huwa sha'im wa kana amlakakum li'irbih. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menciumku, mencumbuiku padahal dia sedang berpuasa
dan dia lebih bisa menahan syahwatnya. Ma'asyiral muslimin, demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala i'tikaf. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam membangunkan istrinya untuk salat malam. Bahkan Nabi tatkala sedang i'tikaf, datang istrinya Safiyah bintu Huyai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid. Kemudian ngobrol dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun berbincang dengan istrinya. Bahkan Nabi keluar dari masjid untuk mengantar istrinya ke rumahnya, padahal beliau sedang sibuk beribadah. Oleh karenanya, seseorang tidak ada alasan baginya untuk tidak perhatian terhadap istrinya. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam yang super sibuk, yang sibuk dengan ibadah, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap bisa mesra dengan istrinya meskipun di bulan Ramadan, apalagi di luar bulan Ramadan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di antara pelajaran yang kita ambil dari bulan Ramadan yaitu yang kelima, murahnya hati untuk banyak bersedekah di bulan Ramadan. Oleh karenanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan, dan beliau sangat dermawan lagi tatkala di bulan Ramadan. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di bulan Ramadan alhamdulillah kita bersedekah, dan semoga sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan bukan berarti setelah bulan Ramadan kita tidak bersedekah lagi. Bahkan datang dalam hadis-hadis tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Id, Nabi berkata kepada para sahabat, "Tasaddaqu, bersedekahlah kalian." Nabi menyuruh bersedekah di hari Id, di hari Lebaran, menunjukkan bahwasanya ibadah sedekah bukan hanya bulan Ramadan saja, bahkan berlanjut di hari-hari yang lainnya. Karena sedekah adalah ibadah yang sangat mulia. Sebagaimana telah disebutkan tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah." Sesungguhnya setiap orang pada hari kiamat kelak akan berada di bawah naungan sedekahnya. Tatkala matahari jaraknya 1 mil, tatkala manusia kepanasan, bercucuran keringat, maka orang yang rajin bersedekah, di bawah naungan sedekahnya, terutama para wanita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala hari Lebaran, beliau maju menuju saf-saf para ibu-ibu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat khusus kepada para wanita untuk bersedekah. Nabi berjalan menuju saf para wanita bersama Bilal. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para wanita, "Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna." Wahai para wanita, bersedekahlah. Fa inni uriitukunna aksara ahlin nar. Karena kalian banyak penghuni neraka jahanam. Ikhwati billah rahimakumullah, ada seorang wanita yang kemudian berkata, "Bagaimana kami bisa menjadi penghuni neraka jahanam yang paling banyak?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Karena kalian adalah orang yang suka tidak berterima kasih kepada suami, kufur kepada suami, lupa dengan kebaikan suami, maka kalian banyak melakukan dosa-dosa. Demikian juga kalian suka mengeluh, dan itulah sifat para wanita." Maka Nabi menyuruh mereka untuk banyak bersedekah, karena sedekah itulah yang akan menyelamatkan mereka dari neraka jahanam. Maka ketika Nabi SAW menasihati para wanita, maka kemudian para wanita tersebut, mereka segera mengeluarkan sedekah mereka. Mereka lepaskan cincin-cincin mereka, mereka lepaskan anting-anting mereka tatkala itu juga. Kemudian mereka lemparkan kepada Bilal. Oleh karenanya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antara bentuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah taat kepada suami. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang wanita penghuni surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha
barang siapa di antara para wanita, jika seorang wanita salat 5 waktu, wa shamat syahraha, kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, dia menjaga kemaluannya, wa ata'an zaujaha, dia taat kepada suaminya, qila laha, dikatakan kepadanya, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Maka taat kepada suami merupakan ibadah yang mulia, sebab utama untuk masuk surga. Tentu perlu kesabaran, tentu perlu perjuangan. Ma'asyiral muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita. Taqabbalallahu minna wa minkum. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma habbib ilaina al-iman wazayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna min ibadika ar-rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.